ceramah beliau sampaikan. Semoga ilmunya yang kita dengar, kita simak menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Dengan berbagai kalam, tentu dengan segala rasa hormat, bila tepat muhram, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina وحبيبنا وشفينا ودخلنا مولانا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama-tama saya hormati khususnya pada Sayyidul Sholah Pak Romo Besar ini dihormati Romo Besar Sugiri yang saya hormati, bersama para Besar Haji Agus dan para Besar ini, Bapak hadirin jamaah taklim pada malam Senin kita bersama-sama telah berkumpul. Mudah-mudahan apa yang perkumpulan kita ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, bermacam-macam nikmat atas kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan salawat dan salamnya kita limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan sahabat-sahabatnya kita sekalian. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin jemaah hadir malam Rabu tanggal Senin, pada kesempatan ini yaitu kita duduknya di tempat majelis ilmu ini adalah untuk mengoreksi diri kita masing-masing, untuk memahami apa yang kita sekarang ini. Kita harus bisa mengoreksi diri kita sendiri dan keluarga kita dan saudara-saudara kita ini. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kita utama. Kita pertanyakan diri kita masing-masing, apa sih sesungguhnya untuk thalabul ilmi ini, agar dapat kita memahami apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang disunahkan
kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apakah betul jika sholat kita selama hidup kita, perjalanan kita dari masih akil balik sampai seusia seperti ini, tentu masih banyak kesalahan-kesalahan, bukan masalah akidah dan akhlak kita, tata cara kita berakidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita ibadah kita diterima atau tidaknya. Sebab yang akan diterima tidaknya sholat kita itu adalah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Oh, saya mah lagi masih kecil sudah belajar, tentu beda. Kita masih kecil belajar, setelah sudah tua lupa. Kenapa? Sebab sudah banyak urusan masalah urusan tentang masalah pribadi masing-masing, untuk masalah keluarganya dan biaya keluarga, biaya rumah tangga. Sebab dikatakan kepala rumah tangga itu dan memang seperti apa ya, harus bertanggung jawab. Biasanya nanti lillahi ta'ala nggak ada yang kata lillahi ta'ala, semuanya juga ada syariatnya gitu. Kalau kita duduk aja nungguin lillahi ta'ala, beda kita makamnya seperti itu. Jadi di dalam perjalanan kita yang dikatakan pertama dari masih awal akhir balik tentang sholat, itu banyak kelupaan. Dari sini di tempat di sini adalah untuk membenahi ya, barangkali yang kita lupa untuk bacaan-bacaannya, bacaan yang kita lakukan di tempatnya misalnya ini, mudah-mudahan kita dapat mengingat kembali gitu, tujuannya. Bagaimana cara membenahkan diri kita sendiri gitu. Yang dikatakan ku angkusakum wa ahlikum naru akhli, dan keluarga-keluarga kita. Apakah kita mampu untuk membenahkan keluarga-keluarga kita, terutama istri yang paling dekat kepada kita, yaitu pertama adalah istri. Ini adalah tanggung jawab kita dunia maupun akhirat, istri. Maka istri kita dikatakan diwajibkan apabila istri kita tidak melaksanakan ibadah sholat, berarti kita wajib menegurnya, ya, wajib mengajaknya, itu sebagai kepala rumah tangga. Terus yang kedua, apabila namanya istri sampai nggak ada apa yang bisa dimasak, itu wajib-wajib juga semuanya. Nggak punya dikatakan bagian-bagiannya, nah, kita mesti dapat memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Mana dikatakan kalau bahasa yang di Sonoma yang dikatakan, satu, kita menceramahi diri sendiri itu. Apakah kita mampu setiap kita ucapkan kepada masyarakat, ini yang ditakutkan, kita mampu enggak untuk melaksanakannya? Kadang-kadang kebanyakan kita belum mampu. Ini kita menengok, ya barangkali setelah saya sudah sampaikan, masa juga bisa memakainya. Setiap-tiap yang diucapkan berarti ada makna dan kalimat artinya. Gitu. Maka dikatakan ku angkusakum, jagalah dirimu untuk mana? Dari hal-hal yang sekiranya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu harus kita benahi adalah yang kita berikan adalah sekasur itu. Sekasur itu adalah istri. Dan yang kedua yaitu yang harus kita berikan pendidikan, berikan contoh, diajak ngaji, diajak ibadah, memberikan apa? Saudara yang dikatakan
sedapur gitu. Berarti sedapur itu setiap yang namanya kita makan bareng, minum bareng, itu kewajiban kita untuk memberikan mengajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dikatakan agama kita, agama Islam kita yakini gitu, yang kita percayai, yang kita cintai, berarti agama kita agama Islam yang sudah dijelaskan inna lillahi wa Islam, agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Mudah-mudahan di dalam kita beribadah ini mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala itu kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua itu dikatakan saudara sesumur. Saudara sesumur itu tetangga, berarti tetangga kita juga. Makanya menjadi mudah untuk mengajak loh. Sebelum kita tidak mengenai diri kita sendiri, berarti kita benahi apa? Jadi harus mampu memenuhi diri sendiri, memenuhi istri, memenuhi saudara-saudara. Terus dikatakan sesumur. Nah, kalau zaman dulu kan sumurnya di luar, kalau sekarang kan sumurnya di dalam. Kalau dulu mah di luar semuanya. Kadang-kadang ada kok numpang minta air. Ya, kalau sekarang kita bingungnya apa? Kalau zaman sekarang ini saya zamannya teknologi sudah kecil di kaki gitu. Tidak ada tuh. Ya kita berikan pendidikan akhlak ya. Sebab yang tidak ada adalah akhlak itu adalah mengenai ada ilmunya, ada akhlaknya dan ada adabnya gitu. Jangan kita namanya mencintai ribut mulu. Kenapa? Karena kita tidak memahami tentang ajaran Nabi kita Muhammad SAW akhlak. Berarti itu kita benahi. Dan setelah sumur yang kita berikan, kita ajak, berarti yang kita ajari masalah ilmu agama, kalau mampu sebagai orang sebagai ini. Sebagai kepala rumah tangga, bagi ustaz, bagi guru. Dan yang kedua adalah selembur. Ya, selembur itu ada satu kampung. Mereka ini di satu kampung nih, satu kampung Jombang Keramat. Kalau enggak diajak ngaji, berarti kiai ini juga berdosa. Yang bisa ngaji juga berdosa. Sebab kita harus bisa memenangi kampung. Ya, istilahnya. Mudah-mudahan kampung kita ini seandainya masih banyak orang yang ngaji, diturunkan rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau Allah gampang aja malah kepada umat kita, nggak turun hujan aja tujuh pokoknya, turun hujan bingung kita. Bahwa semuanya adalah butuhnya apa? Mandi pakai air, cuci piring pakai air, masak pakai air, minum pakai air. Semua yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, air itu adalah sebagai rahmat buat kebutuhan manusia, itu wajib patut kita syukuri. Makanya kalau sekarang orang ini Pak, nggak ada yang berdoa, nggak ada yang ngaji, nggak peduli sama agama. Allah aja turun pembanya gak hujan lancar. Dan yang ketiga adalah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sayang kepada umat, kepada makhluk, kepada kita semuanya. Ada siang dan ada malam. Sekarang di dalam siang itu adalah untuk memberikan apa? Mencari nafkah buat kebutuhan keluarga, kebutuhan badan kita. Wah, benar ada syariat berarti. Maka Rasulullah SAW telah menganjurkan ikmal dunia karena kata isu abad wa mal akhirat karena kata mutu goda.
Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan, telah menjelaskan kepada kita cari harta dan adalah butuh. Tetapi jangan lupa setelah dapat bersyukur, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pengajian, kita ngaji malam Senin. Kita belajar buat diri kita, buat orang-orang yang belum tentu kita juga, buat diri kita sendiri aja dulu. Buat diri kita. Jadi seakan-akan kita akan gordon itu meninggal besok pagi gitu. Besok pagi kita seakan-akan kita meninggal besok pagi gitu. Cari seakan-akan kita hidup kita itu apa dunia, seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Boleh, tapi harusnya anak. Wa man akhirati kata mutawwa, dan berarti kita ini adalah diperintahkan, diwajibkan adalah beribadah kepada Allah. Jangan lupa kita harus mengingat segala yang dikatakan kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nyari kita berarti Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan malam buat istirahat. Nah, tapi kita yang badan kita ini bagaimana, Pak? Kalau badannya kita namanya lemah, ya semuanya lemah. Ya, kenapa? Karena itu tergantung apa? Penyakit itu timbulnya dari pemikiran. Setiap hari pikir terus bagaimana caranya kita nih, bagaimana caranya ini, angan-angan, tetapi kita tidak melaksanakan, timbul penyakitnya. Ini apa? Penyakit batin. Nah, di sini harus apa? Harus sesuai. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar jasad kita dan rohani kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Terus Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang paling besar, pendengaran, penglihatan, terus sampai kita mempunyai tenaga yang ini adalah kebutuhan kita untuk berusaha. Ya, selama Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat, kalau kita tidak bersyukur, insya Allah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah kita mengajak kepada yang sekampung, baru namanya satu kampung sudah baru nyeluruh betul, berarti kita ajarkan. Insya Allah itu dikatakan ilmu yang manfaat, ilmu dapat membahagiakan orang lain gitu. Jangan sampai apa, sebab kita hidup di sini pengennya Pak selamat, ya selamat dunia maupun akhirat gitu. Kadang-kadang kita dapat doanya apa, doa selamat gitu, harus selamat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunianya baik, insya Allah akhiratnya juga baik. Gitu. Kalau di dunianya juga nggak baik, ya dari mana di akhiratnya juga hasanah. Berarti kita harus keduanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berarti insya Allah ini perjalanan dunia kita dari masih lahir sampai sekarang udah berapa, kita pun udah ada yang 50 tahun, berarti kita udah setengah abad ya. Setengah abad 50 tahun. Masa buat ibadah kita masih banyakkan yang bolong-bolong, yang belang-belang, yang betul. Nah di sini mari kita betulkan agar kita dapat mengoreksi diri kita masing-masing gitu. Ini tempat di majlis ilmi bahwa ilmu itu adalah al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya kehidupan, cahaya akhirat. Nah, ilmu adalah cahaya. Makanya setiap orang yang mempunyai ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajatnya.
diangkat derajatnya, ya. Gimana dikatakan diangkat derajatnya? Yarfa'illahu alladzina minkum walladzina utul ilma darajat. Itu diangkat oleh Allah SWT. Ahli qiraat mereka memiliki zikir banyak, ahli ceramah juga karena ilmunya, ya. Ahli yang dikatakan matematika karena ilmunya, ahli kedokteran juga karena ilmunya, ya. Dikatakan ahli yang dikatakan teknologi termasuknya juga karena ilmunya, maka sesuai apa yang dibidangi insya Allah ada manfaatnya, dikatakan dunia maupun akhirat kalau kita buat niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk membenahi diri kita, terutama diri saya pribadi dan umumnya pada jamaah taklim malam Senin, bukan menggurui, bukan, cuma hanya mengingatkan. Mudah-mudahan atas kita perkumpulan silaturahmi kita ini diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan barokah umur serta taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada kesalahan berarti adalah kebodohan dari saya pribadi, dan apabila betul mudah-mudahan mendapatkan amalan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuhan kita Al-Mukarram Muhammad Haji Muhammad Yani yang telah mengingatkan kita, memberikan kepada kita, semoga apa yang beliau sampaikan makin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hakikatnya keimanan manusia itu memang kadang naik kadang turun. Dengan harapan semoga Allah kuatkan, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Alamin. Baiklah, kita di penghujung acara, mari kita tutup acara ta'lim pada malam hari ini. Kita bermunajat, mengangkat kedua belah tangan kita, memohon kepada Allah agar Allah mengabulkan, Allah ijabah apa yang menjadi permohonan